Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Ini kita sudah memasuki kuartal keempat di tahun ini, proyeksi ataupun prediksi dari pemerintah itu 5,4% di kuartal keempat akhir tahun ini. Tapi dengan adanya bencana, banjir dan juga longsor, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang seharusnya di angka 5,4, apakah betul ini tidak berdampak sama sekali seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, maksudnya tidak akan begitu signifikan. Pak Wija, Anda melihatnya bagaimana? Ya, saya melihat tiga provinsi ini mewakili sekitar 7,2% PDB kita. Dan daerah terdampak kira-kira dari sisi populasi ya 3,3 juta. Ya kira-kira 12%. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, kalau kita bikin hitung-hitungan secara nasional, dampak ekonominya tidak terlalu besar. Tapi kita tidak boleh underestimate. Karena begini, daerah yang terdampak itu bisa menyeret daerah yang tidak terdampak dalam sirkulasi penurunan ekonomi. Tadi Pak Bukhari mengatakan Bukit Tinggi pariwisata nggak terdampak ikut turun. Nah kita harus ingat, tiga provinsi ini itu menghasilkan 23-25% kopi di Indonesia, menghasilkan 13% teh di Indonesia, menghasilkan 5,5% CPO Indonesia, menghasilkan 4% kayu dan produk kayu Indonesia. Jangan sampai kalau tidak di-manage, ini kemudian mereka yang tidak terdampak itu kena impact juga. Misalnya CPO-nya tidak dibeli, kayunya tidak dibeli, kemudian kopi, teh terganggu. Jadi ada diperlukan sekali unsur kerja-kerja PR yang efektif. Dan juga kita harus bisa meminimalisir impact itu. Jangan sampai karena ketidaktahuan ini merembet kemana-mana. Misalnya ada orang ingin membeli produk dari tiga provinsi ini, apakah itu CPO, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian ada bencana, mengurungkan, apalagi ada uncertainty terkait dengan hukum misalnya. Nah ini harus segera diklarifikasikan untuk meminimalisir dampaknya. Untuk meminimalisir dampak yang terjadi di sana. Tapi ini juga akan berdampak kepada tahun depan artinya? Pasti. Karena tahun depan justru dampaknya lebih besar. Karena ini kan tahun ini hanya terdampak kira-kira 2 bulan di akhir ya. Tahun depan akan berdampak signifikan, tetapi kalau Pak Purbaya mengatakan bahwa disiapkan 60 triliun dan ini bisa dieksekusi cepat, rasanya ini bisa justru memberikan delta positif bagi pertumbuhan ekonomi. Makanya kecepatan reaksi ini sangat diperlukan. Oke, baik. Mas Fitra, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, ia katakan ketika ada pemulihan di lokasi tempat terjadinya bencana ini, maka akan ada pertambahan aktivitas ekonomi di sana, akan ada pertumbuhan di sana. Apakah benar demikian? Akan seperti apa pertumbuhan yang memang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan ini menjadi proyeksi di tahun 2026? Ya, apabila bisa dilakukan dengan cepat, apalagi tadi sesuai rencana dalam 6 bulan ke depan itu akan digelontorkan minimal 50 triliun tadi, saya rasa itu sangat bisa karena sebagaimana pengalaman bencana-bencana sebelumnya, bencana Sumatera Barat dulu ada gempa juga langsung bangkit lagi ya, itu karena memang ada fokus konsentrasi di sana. Dan biasanya kalau kita bicara room for growth ya, kalau Jawa kurang lebih sudah jenuh lah, kalau kita membangun Sumatera atau daerah-daerah di luar Jawa itu potensi ekonominya jauh lebih tinggi lagi, karena apalagi kalau kita bicara proporsi Jawa kemudian Sumatera. Nah, ketika fokus di Sumatera, maka secara tidak langsung itu juga akan memberikan kontribusi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk kuartal keempat ini memang ada efek kontraksinya, Mbak Celia, karena kalau tadi dalam perhitungan saya itu sebenarnya buat keseluruhan Sumatera ya, jadi antara 0,8 sampai 2,5%, karena kita tidak hanya bisa mengkarantina dampaknya hanya di 3 daerah itu saja, tetapi pasti untuk keseluruhan Sumatera itu kan kalau kita bicara simulasi dampaknya seperti itu ya. Nah, sehingga itu bisa memberikan efek ekonomi secara nasional kontraksi antara 0,1 sampai 0,2%. Jadi memang pemerintah dalam hal ini cukup optimis bahwa kuartal keempat ini akan lebih tinggi dibanding kuartal 3 ya, 5,04%. Jadi kita udah dalam rentang 5,2 sampai 5,4%. Tapi dengan adanya bencana ini ada faktor kontraksi antara 0,1 sampai 0,2%. Jadi setidak-tidaknya kalau kita bicara yang paling optimis di kuartal keempat ini 5,2%. Tapi itu pun ya kalau kita bandingkan ya dengan di whole year ini merupakan kuartal yang sebenarnya lebih tinggi. Tapi rasionalnya mungkin sekitar 5,1%. Tapi setidaknya kita masih bisa tumbuh sepanjang tahun ini di atas 5%. Itu merupakan bagian dari fondasi kita untuk ke depan 2026, Mbak Celia. Pak Beni.
Ini kan terdampak di 3 lokasi begitu ya. Kalau kita lihat ada 3 provinsi yang terdampak. Apakah ini juga akan terdampak kepada dunia usaha secara keseluruhan? Maksudnya terdampak juga kepada Jakarta atau seperti apa, Pak? Pasti ada dampaknya. Cuma besaran dampaknya itu bisa dipahami dan diselesaikan ya. Karena logistik distribusi barang mayoritas memang dari Pulau Jawa. Walaupun di sana ada beberapa ya seperti produk yang nggak ada duanya di Indonesia, gambir itu cuma adanya di Sumatera Barat gitu ya. Tapi kan volume gambir nilainya nggak besar. Tapi logistik ini, Indonesia kan selalu bicara logistiknya cost-nya tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Ya jelas kita negara archipelago, artinya bukan negara kontinental. Jadi lewat darat, lewat laut, nanti ada yang lewat udara, jadi mahal gitu ya. Jadi kalau terjadi satu konstruksi di satu tempat, pasti efeknya semua kena efek. Semua akan kena efek. Dan akhirnya berdampak kepada semua sektor, bukan hanya 7,2 terhadap PDB tadi 3 lokasi, tapi juga semua kena efek. Tinggal besar kecilnya itu nanti tergantung masing-masing sektor bisa ngatasi nggak itu. Oke, Pak, ini tadi disampaikan oleh Mas Fitra, itu sekitar 6 bulan lah dibutuhkan waktunya untuk pemulihan yang sudah disiapkan dengan 51 triliun rupiah seperti prediksi Anda tadi. 6 bulan ini dunia usaha akan seperti apa, Pak? Ya namanya pengusaha ya, pengusaha itu simbolnya kan pantang menyerah ya. Apalagi Kadin kan jujur, tabah dan setia. Gitu. Okay. Jadi selalu kita harus cari jalan, nggak mungkin kita diam. Ya, tinggal kemampuan kita cepat atau lambat itu nanti tergantung usaha kita. Tapi kita tetap usaha kok. Tetap cari jalan, hari. Jalan apa yang dicari saat ini oleh dunia usaha di Sumatera Barat, Pak? Jadi kami sempat menghimbau ya ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk dana recovery ini tadi yang Mas Fitra bilang seperti itu, berikanlah ke pengusaha lokal itu loh. Terutama Kadin ya Pak ya. Nah, pasti kami juga akan berkolaborasi dengan pengusaha pusat. Ya kan yang pusat lah. Ya jangan dibalik gitu, maksudnya apa nih recovery misalnya konstruksi, ya maaf tendernya atau penunjukannya perusahaan di Jakarta. Ya kan yang usaha itu Bapak Binder kan profitnya. Ya. Profitnya kan berarti ngendap di Jakarta gitu. Nah kalau dikasih ke pengusaha lokal, saya rasa pengusaha lokal cukup mampu. APBD, APBN bisa mengerjakan, tinggalkan dibimbing aja. Toh beli barangnya juga di Jakarta. Tapi kan marginnya kan ini daerah. Nah ini yang kami sangat harapkan dengan adanya keberpihakan ke pengusaha lokal, putaran ekonomi akan meningkat Pak. Jadi otomatis kalau saya di daerah, saya dapat pekerjaan, saya bisa libatkan keluarga saya bisa libatkan lingkungan yang lain, dan akhirnya apa ya, pertumbuhan ekonomi kita tadi, kejahatan tadi akan cepat tercapai gitu loh. Okay. Itu salah satu harapannya Mbak. Langsung diberikan ke pengusaha lokal, mungkin Pak Wija bisa nanggapin, silakan Pak. Yang disampaikan Pak Bukhari ini bagus banget. Okay. Saya juga mendukung kalau bisa dalam proyek rehabilitasi, rekonstruksi nanti defaultnya adalah pengusaha lokal. Kalau pengusaha lokal tidak mampu, baru mengundang pengusaha nasional. Dan saya mengusulkan, biasanya kan turnkey ya, dikerjakan, dibayar, dikerjakan, dibayar. Untuk kasus ini dibayar, dikerjakan, dibayar, dikerjakan. Sehingga pengusaha lokal itu tidak perlu working capital. Ini juga membantu perbankan yang bekerja di sana. Tidak perlu melakukan restrukturisasi hutang, baru pengusaha lokal bisa bekerja. Dan kalau pengusaha lokal itu bergerak, dampaknya akan kemana-mana. Dan sifatnya setuju tadi, lokal. Karena yang kita ingin bantu kan kawasan terdampak. Kalau yang mengerjakan BUMN, lagi-lagi uangnya akan ke pusat. Suppliernya akan dari pusat. Jadi mindset ini menurut saya perlu diwujudkan. Oke, apakah demikian pemerintah memanfaatkan pengusaha lokal, dibahas usai jeda dijawabnya ya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.